Kontrak kita sama perusahaan-perusahaan untuk melayani catering itu di stop. Sampai akhirnya kita bingung, kita nggak punya klien sama sekali. Di bulan Maret itu momen hancur kita lah selama kita berusaha gitu. Yang mungkin dulu pegawai total keseluruhan dari tim lapangan tim manajemen itu totalnya ada 9 orang, sekarang hanya tersisa 3 orang. Sisanya sementara ada yang dirumahkan, ada yang bisa dibilang di PHK ya. Memberikan mereka 25% dari gajinya juga ke mereka gitu, agar mereka tahu bahwa kita menjalani ini bukan sendiri tapi as a team gitu. Jujur kalau di Kalmenya sendiri alhamdulillah positif untuk di B2B-nya. Untuk retailnya udah ambus. Jadi kita mulai online. Gue sempet mecat hampir 25 karyawan gue. Impact dari COVID, gue juga makin kreatif karena gue dulu nyaman banget sama jualan retail. Gue nggak pernah megang online. Jadi efek positifnya gue nambah pasar gue di online sih hari ini. Kondisi ini memang unik ya, karena memang nggak ada persiapan apapun. Walaupun kita bergerak di IT, yang kata orang semua bilang ya udah semua orang kan butuh IT, apalagi COVID ini kan. Kita melayani klien-klien juga di bidang jasa yang berhubungan dengan banyak bisnis, jadi ya mereka kena, kita juga kena. Beberapa supply, misalnya kita ada supply untuk SMA dan SMP, itu sepatu pantofel untuk paskib tertunda untuk supply di SMP dan di SMA itu. Kalau untuk kebutuhan saat ini mungkin inovasi dari saya sendiri, dari brand saya sendiri. Bagaimana kita mendevelop menu baru, mendevelop karyawan-karyawan baru. Kita harus berani main di segmen yang lebih kecil. Kita main di segmen personal, kita main segmen langsung B2C. Sejauh ini kita main B2B. Jadi kita harus bisa main B2C untuk ngejangkau konsumen yang bisa perorangan. Gebrakan yang gue lakuin adalah gue nyari modal baru, gue pinjam modal baru, gue build bisnis online gue. Cuman gue tipe yang adanya berapa itu yang gue atur. Yaitu adalah mungkin kemarin ada budget untuk ya bisa dibilang mode COVID-19. Maka dari itu operasional harus sekian, modal yang dikeluarkan harus sekian dan lain-lain, ditambah tidak ada pemasukan di saat libur, di saat kemarin hanya 3 hari operasional sampai 5 hari operasional. Nah, itulah yang gue atur. Terlepas dari bagaimana produk kita, apa yang kita ciptakan, sebenarnya ujung-ujungnya bagaimana kita menjual gitu. Jadi ya dari apa yang pengalaman gue lakukan adalah kebersamaan atau networking atau kemudian support satu sama yang lain, itu yang paling penting dari bentuk usaha gitu. Apalagi survei di sini. Ya kita harus tetap semangat, kita harus tetap optimis gitu kalau kita itu bisa. Yang namanya bisnis itu kan namanya pain point ya. Jadi kita harus menemukan kesakitan dari suatu kesakitan tertentu untuk kita nemuin solusinya. Nah, kalau solusi itu ada di diri kita sendiri, kita bisa nggak nemuin pain point itu? Kita harus berinovasi terus, kita harus bisa ikutin namanya zaman, namanya lingkungan, kita harus bisa semua itu. Nah, ketika kita bisa beradaptasi, kita bisa menemukan pain point itu. Kita dituntut sebenarnya untuk bisa melihat bagaimana keadaannya, dan itu semua juga akhirnya juga kepada kita sendiri, gimana kita mencari solusi di sebuah masalah itu. Kalau kita misalnya bergantung pada let's say pemerintah atau misalnya orang lain, mungkin bisa, cuman kenapa nggak dimulai dari kita sendiri aja, toh masih banyak sesuatu yang bisa dimulai dari kita, contohnya dengan kita berinovasi. Gebrakan yang paling sangat dibutuhkan adalah menarik lagi kepercayaan masyarakat, kepercayaan konsumen kita sih. Orang lagi daya beli berkurang atau pandemi begini, bukan saatnya kita berhenti. Kita harus terus berinovasi, memenuhi kebutuhan mereka di new normal, memenuhi kebutuhan mereka di saat keluar lagi new normal begini. Jadi kita terus harus bergerak terus sih, jangan sampai diam sih kalau lagi masa pandemi begini. Karena kita ini kan namanya new normal, berarti harus butuh sesuatu yang baru. Nah, kita harus berinovasi gimana caranya biar bisa ngikut new normal ini. Kejadian yang saya lakukan adalah saya sering ikut seminar, tapi abis itu kita bingung untuk ngelakuinnya apa, karena kejadian gimana sih cara jualan benernya gitu. Sebenarnya barang saya diterima nggak ya dengan konsep yang udah saya belajar gitu. Nah, mungkin kita butuh platform atau mentor atau apapun itu untuk bisa nge-scale up bisnis kita juga sih gitu.